Ya, seperti kita tahu, nilai tukar rupiah belakangan ini terus mengalami pelemahan, bahkan terus bertengger di atas 15.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam tayangan tadi sudah dijelaskan mengenai apa yang menjadi penyebab pelemahan nilai tukar rupiah ini. Bahkan sejumlah pihak memperkirakan nilai tukar rupiah bisa melemah hingga 15.800-an hingga akhir tahun 2022. Berbagai proyeksi mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini masih bisa terjadi hingga 2023 mendatang. Jika hal itu benar terjadi, tentu akan membuat perekonomian semakin mengkhawatirkan. Sebelum kita membahas mengenai dampak dan antisipasi dari pelemahan nilai tukar rupiah, mari kita coba breakdown kembali apa saja sebetulnya yang menyebabkan penguatan dolar dan pelemahan nilai tukar rupiah ini. Ya, tentunya hal pertama yakni tidak bisa dilepaskan dari The Fed yang terus menaikkan suku bunga acuan sampai ke level inflasi 2%. Cepat atau lambat dampaknya juga akan ke Indonesia. Bagaimana kondisi rupiah? Yang terjadi saat ini adalah dolar yang menguat terlalu perkasa akibat kenaikan suku bunga yang dilakukan secara agresif oleh Bank Indonesia. Rupiah sendiri jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia masih cukup baik karena dolar terlalu perkasa, maka mata uang lain termasuk rupiah menjadi terus melemah. Investor memilih keluar dari emerging market untuk membeli dolar karena dampak dari penguatan suku bunga tersebut. Penguatan dolar ini juga dipicu ekspektasi pelaku pasar keuangan global yang ingin mencari aman dan menempatkan dananya dalam bentuk dolar. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dinilai masih relatif baik jika dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lain. Bank Indonesia bersiap melakukan intervensi jika memang nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Karena jika pelemahan nilai tukar rupiah ini terus terjadi juga berdampak pada capital outflow dari pasar obligasi. Banyak ketidakpastian ke depan, salah satu caranya untuk menahan agar tidak banyak terjadi capital outflow dari Indonesia, yakni Bank Sentral pasti akan juga menggunakan instrumen menaikkan suku bunga acuan seperti yang dilakukan di banyak negara. Lantas bagaimana sebenarnya dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah dan menguatnya dolar ini bagi kita, pelaku usaha dan juga pemerintah? Kita simak tayangannya berikut ini. Pelemahan nilai tukar rupiah ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi sejumlah pihak, mulai dari masyarakat, pelaku usaha hingga pemerintahan. Masyarakat yang membeli produk elektronik atau gadget harganya pasti akan melambu. Begitu juga dari kacamata pelaku usaha. Pelemahan rupiah juga menjadi hal yang dikhawatirkan. Bagi sektor yang bahan bakunya masih mengandalkan dari impor, tentu akan berpotensi menaikkan biaya produksinya. Sektor farmasi dan kesehatan misalnya, diperkirakan akan terdampak karena mayoritas bahan baku obat masih impor. Sektor manufaktur, konstruksi, petrokimia, dan real estate diperkirakan juga akan terdampak akibat pelemahan nilai tukar rupiah ini. Bagi pemerintah juga memberikan dampak negatif. Subsidi energi diperkirakan akan kembali membengkak ketika konsumsi terus bertambah, sementara harga minyak mentah terus berfluktuasi di tengah penguatan dolar. Dikhawatirkan juga bisa membuat subsidi kembali bengkak. Belum lagi dari sisi utang luar negeri Indonesia juga berpotensi ikut membengkak seiring penguatan dolar ini. Seperti kita ketahui, utang luar negeri Indonesia per Agustus 2022 mencapai 397,4 miliar dolar Amerika. Dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini harus terus diantisipasi jika tidak ingin memukul perekonomian ke depan. Ya, pelemahan nilai tukar rupiah ini diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Pelemahan nilai tukar ini memberikan dampak positif dan juga negatif. Bagi para pelaku usaha yang orientasinya ekspor tentu sangat diuntungkan dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Eksportir akan memperoleh devisa dalam jumlah besar akibat pelemahan rupiah dan penguatan dolar ini. Namun pelemahan nilai tukar rupiah ini justru akan memberikan banyak dampak negatif bagi perekonomian. Harga pangan impor akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Gula, daging sapi, gandum, dan kedelai akan mengalami kenaikan yang tinggi karena pergerakan harganya tergantung harga di luar negeri. Tidak hanya harga pangan, harga elektronik, gadget, kendaraan, atau produk impor lainnya dipastikan akan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah yang dalam akan mendorong Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga acuan, di mana kenaikan suku bunga acuan inilah yang bisa memicu perlambatan perekonomian. Penyaluran kredit perbankan menjadi terhambat, daya beli masyarakat melemah, dan ujung-ujungnya masyarakat akan mengurangi belanja akibat kenaikan suku bunga pinjaman. Ya, sementara itu dari sisi produksi, biaya bahan baku juga akan mengalami peningkatan yang signifikan.
khususnya bahan baku yang didapat dari impor atau dari luar negeri. Tidak hanya itu, bagi perusahaan yang mempunyai utang dalam bentuk dolar juga akan mengalami peningkatan jika dolar terus mengalami penguatan. Bagi pemerintah, penguatan dolar ini juga akan membuat APBN terancam jebol. Untuk subsidi energi misalnya, ketika harga minyak mentah dunia naik, lalu dolar mengalami penguatan atau kenaikan, tentu harga BBM di dalam negeri juga ikut naik. Dalam konteks ini, subsidi energi pemerintah kembali terancam membengkak, terlebih jika program pembatasan kuota BBM tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Kenaikan harga BBM di dalam negeri ini juga akan memberikan efek domino yang kurang baik bagi perekonomian, di mana ketika harga BBM naik, maka potensi kenaikan inflasi di dalam negeri berpeluang terjadi. Karena itulah mengendalikan nilai tukar rupiah sangat penting dilakukan, karena lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya sendiri. Lalu bagaimana kita semua harus menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah? Apa yang harus dilakukan agar rupiah kembali perkasa? Kita simak tayangan berikut ini. Untuk membuat nilai tukar rupiah tetap perkasa, tentu harus dilakukan berbagai cara. Salah satunya dengan mengandalkan kewenangan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Upaya lain yang telah dilakukan ialah penerapan sanksi untuk devisa hasil ekspor untuk menjaga likuiditas dolar di dalam negeri. Bank Indonesia juga bisa melakukan intervensi di pasar spot. Jika melihat kondisi pasar yang masih dibayangi ketidakpastian, seberapa kuat cadangan devisa kita melakukan hal ini? Tentu saja perlu juga dilakukan cara-cara lain. Bagi masyarakat, kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga agar rupiah tetap perkasa. Salah satu cara mudah yang bisa dilakukan ialah maksimalkan pembeli produk dalam negeri, tidak berwisata ke luar negeri, tidak menimbun dolar dan menukar dengan rupiah. Berinvestasi dalam negeri juga penting, atau bagi Anda juga bisa melakukan wirausaha yang berorientasi ekspor. Menjaga penguatan nilai tukar rupiah harus dilakukan secara bergotong royong agar perekonomian kita tetap terjaga. Ya, berbicara soal rupiah, pihak yang punya kewenangan untuk menjaga nilai tukar rupiah adalah tentunya Bank Indonesia. Berbagai cara tentu bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah. Salah satunya dengan cara melakukan intervensi di pasar spot dengan mengguyur dolar. Cara ini dalam jangka pendek tentunya bisa jadi efektif, namun jika dalam jangka panjang terus dilakukan, tentu akan berdampak pada menipisnya cadangan devisa negara. Sementara itu ada cara lain yang bisa dimaksimalkan, salah satunya adalah sanksi untuk devisa hasil ekspor yang merupakan upaya untuk menjaga likuiditas dolar. Dengan adanya sanksi ini diharapkan akan banyak devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia. Dan satu lagi yang menjadi perhatian adalah bunga valuta asing di Indonesia yang mungkin saja terlalu rendah, yang mungkin bisa jadi pertimbangan investor untuk menyimpan dolarnya di luar negeri. Dan perlu diketahui pemirsa, untuk membuat rupiah tetap perkasa tidak bisa sepenuhnya menggantungkan dari Bank Indonesia atau Bank Sentral. Sebagai masyarakat kita semua juga bisa berpotensi melakukan membantu upaya-upaya untuk penguatan rupiah, di mana salah satunya melalui membeli produk dalam negeri serta menahan untuk membeli produk impor. Dan itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan, dan meski mudah dampaknya sangat signifikan begitu ya untuk memperkuat kinerja rupiah. Dan saat ini sudah banyak produk dalam negeri yang memiliki kualitas dan daya saing sangat bagus. Bahkan bisa bersaing dengan berbagai macam produk impor yang ada. Dan aktivitas lain yang bisa dilakukan untuk membantu untuk penguatan rupiah adalah melakukan wisata di dalam negeri saja. Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai banyak tempat wisata yang bisa dieksplor. Dengan mempromosikan wisata dalam negeri diharapkan bisa menarik devisa. Ketika devisa masuk, maka suplai dolar di dalam negeri pun bisa terjaga. Dan jangan lupa juga untuk memanfaatkan pelemahan rupiah dengan melakukan pembelian dolar begitu ya, dan mungkin saja menjualnya. Di mana aktivitas semacam ini memang menguntungkan, namun hal ini justru akan semakin menekan nilai tukar rupiah. Jangan lakukan aksi ambil untung secara personal, tapi justru merugikan secara nasional. Jika di antara kita bergerak di sektor usaha begitu ya, melakukan wirausaha yang berorientasi ekspor, mungkin bisa jadi peluang yang bisa dilakukan untuk mendapatkan cuan. Karena di balik segala tekanan, ada peluang yang bisa dimanfaatkan, termasuk di antaranya melakukan investasi di instrumen dalam negeri, di mana ini juga bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Dan kita harapkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral selaku otoritas moneter, juga mungkin pemerintah selaku otoritas fiskal bisa mendorong kembali menguat rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga dampak-dampak negatif tadi bisa diminimalisasi.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam IDX Precision Closing.